Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfandi Gunawan Ginting dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember tahun 2024 kelas A. Yang saya hormati, dosen pengampu, pengembangan dan telaah kurikulum sekolah, yakni Profesor Rifati Dina Hidayani dan Ibu Lairatul Nuraini. Semoga dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada. Nah, kita sudah tahu nggak bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah menggunakan atau mengganti kurikulum dari kurikulum yang lama menjadi kurikulum yang baru, yakni kurikulum merdeka. Nah, kita harus paham bahwa mengganti kurikulum atau mengubah suatu kebijakan di dalam pendidikan tidak hanya mengganti sebuah buku, metode ajar, tetapi apakah yang ingin diubah jika kita mengubah atau mengganti kebijakan atau sebuah kurikulum? Yang kita ubah adalah mindset. Nah, poin utamanya adalah kurikulum merdeka hadir dengan janji, dengan seperti judulnya kurikulum merdeka, yakni merdeka belajar dan merdeka mengajar. Tetapi pertanyaannya buat kita semua, apakah kurikulum ini sudah benar-benar mengajarkan kita untuk merdeka? Apakah kita sudah merdeka dengan menggunakan kurikulum ini? Atau malah sebaliknya? Malah kita makin bingung dengan cara metode ajar yang baru dan dengan administrasi yang baru. Nah, dalam menggunakan kurikulum ini, kita mempunyai tujuan di mana kita ingin pembelajaran itu semakin bermakna. Kita ingin guru-guru sekarang tidak hanya mengajar menggunakan target materi yang banyak sekali, dengan materi yang berjibun, dengan buku yang banyak, tetapi kita ingin membuat pembelajaran itu menjadi deep nih, yaitu dengan ke materi yang lebih krusial, dengan materi yang sama tetapi dengan metode ajar dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat luar biasa, di mana tidak hanya keren di atas kertas, tetapi kita ingin keren juga di dalam secara realitanya, di mana guru dapat mengajarkan sesuai dengan level kemampuan siswanya, atau sering kita sebut dengan teaching at the right level, di mana semua level kepahaman siswa, semua metode belajar siswa, kita dapat menampungnya di dalam sebuah mata pelajaran yang menyenangkan dan mempunyai metode yang sangat kreatif dan inovatif. Sebagai anak fisika, kita bisa kasih contoh. Nggak semua siswa kita harus belajar yaitu bagaimana cara menurunkan, kita bercontoh ibaratnya menurunkan sebuah rumus. Nah, tetapi lewat pembelajaran ini kita dapat memberi paham siswa kita, yaitu melalui eksperimen dan alat peraga. Di situ siswa dapat mengembangkan kemampuannya, di situ siswa dapat mengembangkan eksperimennya dengan melakukan eksperimen secara langsung dengan alat peraga. Nah, sering juga dibahas di dalam kurikulum merdeka, yakni P5. Apa sih itu P5? Yakni P5 yang sering dibahas pada kurikulum merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kita dapat ngebentuk, kita dapat membangun sebuah soft skills, kerja sama tim secara kreatif yang nggak didapatkan melalui kurikulum yang lama, atau nggak didapatkan dan tertulis di mata pelajaran yang biasa seperti itu. Nah, namun kurikulum ini sudah mempunyai tujuan yang sangat baik. Tapi kembali kita kepada poin yang awal,
Apakah keinginan dengan realitanya itu sudah berjalan 100%? Tentunya tidak. Karena saat kita ingin membentuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tentunya memiliki tantangan dan realitanya. Nah, apa aja sih tantangannya? Tentunya tantangan yang paling krusial itu adalah persiapan SDM dari gurunya. Karena guru itu tidak hanya berada dari satu zaman, tetapi udah sudah menjalani beberapa kurikulum dan mengalami beberapa kurikulum yang membuat guru-guru ini, terutama yang senior, masih kaget dengan perubahan platform digital. Nah, dan cara penilaian yang berubah total dari yang hanya tertulis, tapi pada mata kuliah ini kita juga menilai proses belajar siswa kita. Mereka belajar jangan sampai jadi gurunya itu menganggap semuanya itu terserah, menurut saya seperti itu ya. Nah, dan yang kedua tentunya yang dari besarnya Indonesia negara kita ini, menurut saya kurikulum ini belum selesai menangani masalah ini di dalam bidang kesenjangan fasilitas. Tentunya kurikulum ini berbasis teknologi dan proyek. Nah, bagaimana sekolah pelosok yang ada di negeri kita ini dengan daerah yang kekurangan listrik dan lain sebagainya itu dapat menyetarakan dirinya dengan sekolah-sekolah yang ada di kota yang memiliki teknologi yang lengkap, kapasitas jaringan dan listrik yang baik seperti itu. Jangan sampai kurikulum ini hanya merdeka buat sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan dan untuk sekolah-sekolah yang besar saja. Nah, ya, dan tantangannya adalah administrasi yang sangat berbeda ya. Katanya bebas administrasi, tapi nyatanya banyak sekali guru yang masih pusing cara penggunaan modul ajar dan pengaplikasian penilaian yang gonta-ganti berbeda dari kurikulum yang lama. Nah, sekarang kita membahas relevansi. Relevansi ini semakin personal ya, dari ekspektasi yang berbeda-beda, output yang berbeda-beda tentunya. Bagaimana cara kita menceritakan fisika di kurikulum merdeka ini dengan lebih asik? Karena bisa dihubungkan, kita bisa menghubungkan pembelajaran kita yang fisika. Kita ibaratkan fisika ini adalah sebuah ilmu yang sudah amat lama sekali, ibaratnya sebuah sejarah perkembangan teknologi. Bagaimana kita dapat menghubungkannya dengan masalah nyata yang ada sekarang ini? Misalnya kita membahas energi terbarukan di proyek P5 yang menyenangkan tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat mengubah opini kita sebagai calon guru. Fisika itu gak boleh hanya menjadi sebuah mata pelajaran yang monoton, momok, menakutkan seperti itu teman-teman. Nah, di kurikulum merdeka ini kita harusnya itu menjadi sebuah jembatan baru di mana kita dapat mengubah sebuah fisika yang menakutkan, sebuah fisika yang monoton, kita ubah menjadi jembatan yang baru dengan fisika, sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan mempunyai relevansi yang sangat besar di dunia kita di era digital sekarang ini. Oke, kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu sebuah tanggapan saya, sebuah pengetahuan saya tentang kurikulum merdeka ini. Jadi, di mana kurikulum merdeka itu tidak hanya sebuah merdeka, tetapi adalah sebuah keberanian kita di dalam masa yang panjang ini, tentunya untuk generasi yang baru untuk negeri kita. Sebuah kemerdekaan itu membutuhkan sebuah keberanian, tidak hanya mengganti nama, tetapi kita butuh guru-guru yang profesional. Siswa-siswa kita butuh pendampingan guru yang nyata dan pemerataan fasilitas seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah pendapat saya. Semoga dengan kurikulum merdeka ini kita dapat mendapatkan output yang kita inginkan
Dan semoga kita semuanya dapat menjadi guru yang profesional dan dapat membimbing siswa kita menuju pembelajaran yang merdeka, menyenangkan dan penuh dengan inovasi.